Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari NIM 210201601020 dari kelas TSBG 01. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang aliran air dalam tanah atau permeabilitas dan rembesan. Ya, sebelum melangkah lebih maju ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apakah itu tanah. Tanah adalah merupakan suatu butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Menurut Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, di mana dapat dirumuskan H sama dengan P per YW ditambah ditambah F2 per 2G ditambah Z. H melambangkan tinggi energi total, P melambangkan tekanan, V melambangkan kecepatan, G melambangkan percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan YW melambangkan berat volume air. Karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, maka bagian persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Jadi rumusnya dapat disingkat menjadi H sama dengan P per YW ditambah Z. Sebagai contoh, tabung piezometer dipasang pada titik A dan B. Ketinggian air di dalam tabung piezometer A dan B disebut sebagai muka piezometer. Dari titik A dan tabung piezometer yang dipasang pada titik tersebut, tinggi elevasi dari suatu titik merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang datum yang diambil sembarang ke titik yang bersangkutan, sehingga energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan dengan persamaan berikut ini, yaitu delta H sama dengan HA dikurang HB sama dengan PA per YW ditambah ZA dikurang PB per YW ditambah ZB. Kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan delta H per L, di mana I sama dengan gradien hidrolik dan L sama dengan jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Ya, selanjutnya adalah hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Dinyatakan sebagai berikut, yaitu F sama dengan KI, dengan F melambangkan kecepatan air, I melambangkan gradien hidrolik, dan K melambangkan koefisien permeabilitas. Debit rembesan Q dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan KIA, dengan A melambangkan luas penampang tanah. Koefisien permeabilitas K mempunyai satuan yang sama dengan kecepatan cm per detik atau mm per detik.
yaitu menunjukkan ukuran ketahanan tanah terhadap air. Bila pengaruh sifat-sifatnya dimasukkan, maka akan muncul rumus seperti ini. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah adalah Fs sama dengan F per N atau Fs sama dengan Ki per N. Beberapa nilai koefisien permeabilitas K dari berbagai jenis tanah diperlihatkan pada tabel berikut. Ini contoh tabelnya, di mana K tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah koefisien rembesan. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekerasan penekanan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peran penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah koefisien ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Dapat dirumuskan K sama dengan YW per N K, di mana YW sama dengan berat volume air, N sama dengan kekentalan air, dan K sama dengan rembesan absolut. Rembesan absolut K mempunyai satuan L kuadrat, yaitu cm kuadrat, Ft kuadrat, dan lain-lain. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium. Ada dua metode yang digunakan, yaitu uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Berikut ini adalah contoh uji tinggi konstan. Bisa dilihat pada gambar. Dan dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan AFT sama dengan AKI per T. Di mana Q melambangkan volume air yang dikumpulkan, A melambangkan luas penampang melintang, dan T melambangkan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air. Ya, selanjutnya adalah uji tinggi jatuh. Uji tinggi jatuh adalah sangat cocok untuk tanah berbutir halus dan koefisien rembesan kecil. Dapat dirumuskan Q sama dengan K A per L dikali A sama dengan min A dH per dt, di mana Q melambangkan jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah persatuan waktu. A kecil melambangkan luas penampang melintang pipa tegak atau pipa inlet, dan A besar melambangkan luas penampang melintang contoh tanah. Ya, selanjutnya adalah jaringan aliran. Garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke hilir melalui media tanah yang terembes air, permeabel. Garis ekipotensial adalah suatu garis sepanjang mana potensial di semua titik pada garis tersebut adalah sama. Jadi apabila alat piezometer diletakkan di beberapa titik yang berbeda di sepanjang satu garis ekipotensial, air di dalam tiap piezometer tersebut akan naik pada ketinggian yang sama. Dalam pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dapat dan ekipotensial digambarkan sedemikian rupa sehingga satu garis ekipotensial memotong tegak lurus garis aliran. Yang kedua, elemen-elemen aliran dibuat kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Untuk jaringan aliran, keadaan batas yang dipakai adalah yang pertama, permukaan lapisan terembes air pada bagian hulu dan hilir dari sungai, garis AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial. Yang kedua, garis AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial. Semua garis-garis aliran memotongnya tegak lurus. Ketiga, batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran. Begitu juga permukaan kedap air yaitu garis ACD.
Garis-garis ekipotensial memotong ACD dan FG tegak lurus. Ya, terima kasih. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas itu kesalahan saya. Tentunya jadi saya minta maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.